Cuma kita menjadi imam dari istri sama anak-anak kita, tetapi sering menekan, sering memaksa istri dan anak-anak kita. Percuma. Karena apa? La ikraha fiddin. Ayat la ikraha fiddin itu diartikan atau ditafsirkan oleh Ustadz Danu bahwa tidak perlu memaksakan perkara-perkara agama kepada anak-anak dan istri kita. Sakit ini, kamu minum obat, kamu ke dokter, kamu suntik, kamu munafik. Besok hasilnya di akhirat baru ngerti bahwa yang kamu yakini itu adalah. Astagfirullah. Ini syubhat ya, dibenturkan dengan ayat Al-Quran lalu mengajak orang lain untuk tidak mempercayai hadisnya Rasulullah. Orang yang nggak percaya dengan hadisnya Rasulullah ini bahaya, bisa masuk ke dalam kekufuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ya pendakwa-pendakwa yang bermunculan, tetapi tidak sedikit juga yang membingungkan umat. Bahkan di channel ini itu saya pernah bahas sekelas profesor gelarnya mengatakan Islam tidak akan pernah menjadi agama yang sempurna, mengatakan juga jangan takut murtad. Ada juga profesor lainnya yang mengatakan bahwa Islam belum tentu agama yang benar di sisi Allah. Syubhat ataupun penyimpangan-penyimpangan agama yang datang dari orang kafir, kita bisa dengan mudah membentengi diri kita karena kita tahu oh yang ngomong ini kan orang kafir. Tetapi yang sangat berbahaya adalah penyimpangan-penyimpangan yang datang dari orang yang membungkus dirinya sebagai seorang pemuka agama. Na'udzubillahi min zalik. Ini bahaya sekali. Nah, ini ada sebuah video yang saya tidak menyangka seorang ustadz yang terkenal di televisi, terkenal di sosial media mengajarkan kepada jamaahnya seperti ini, teman-teman. Coba teman-teman simak ya. Ini, waduh, coba teman-teman simak dulu deh. Cuma kita menjadi imam dari istri sama anak-anak kita, tetapi sering menekan, sering memaksa istri dan anak-anak kita. Percuma. Karena apa? La ikraha fiddin. Ayat la ikraha fiddin itu diartikan atau ditafsirkan oleh Ustadz Danu bahwa tidak perlu memaksakan perkara-perkara agama kepada anak-anak dan istri kita. Padahal konteks ayat la ikraha fiddin itu bukan seperti itu. Itu konteksnya toleransi dalam beragama. Ketika kita sudah mendakwahi orang kafir lalu orang kafir itu tetap tidak mau masuk Islam, ya sudah, kita berlepas diri karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Itu maksudnya, teman-teman. Tapi Ustadz Danu di sini menafsirkan la ikraha fiddin itu untuk anak-anak dan istri kita yang beragama Islam. Tidak usah kita paksa dia dalam beragama. Astagfirullahaladzim. Ini ada penjelasannya dari seorang ustadz yang membantah Ustadz Danu. Coba kita simak. Tidak ada paksaan. Menurut Ibnu Katsir, maksud ayat ini adalah la taqrahu ahadan ila dakhuli fi dinil Islam. Tidak boleh memaksakan seseorang pun untuk memasuki agama Islam. Ini adalah azas toleransi dalam agama Islam. Jadi bukan maksudnya seorang bapak memaksa istri, seorang bapak memaksa anak. Tidak ada paksa dalam agama. Bukan ini maksud ayat ini. Betul. Tetapi maksud ayat ini tidak boleh memaksakan orang yang punya agama untuk memasuki agama kita. Jadi tidak boleh memaksakan seseorang pun untuk memasuki agama Islam. Ingat ya, ayat Al-Quran itu bukan seperti kata-kata mutiara yang dibuat oleh orang lain, bisa dicomot terus ditempatkan di mana aja. Kalau ayat-ayat Al-Quran itu kita harus tahu konteksnya apa, asbabun nuzulnya apa, cocok nggak diletakkan di sini. Karena ayat Al-Qur'annya ya sudah pasti benar, kafir kita kalau mengingkari la ikraha fiddin. Tetapi penempatannya yang salah. Tidak ada paksaan dalam beragama kemudian kita terapkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita yang sudah beragama. Bisa murtad semuanya, astagfirullahalazim. Apalagi sekarang lagi marak nih pemurtadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Jadi nggak bisa kita ya udah la ikraha fiddin, istri terserah mau beragama atau enggak terserah. Wah, enggak bisa. Kita tuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan, apalagi perempuan itu adalah istrinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim di ayat ke-6-nya Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita nggak
nggak bisa mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama kepada istri kita dan kepada anak-anak kita yang sudah beragama Islam. La ikraha fiddin itu bukan diterapkan kepada orang yang sudah beragama Islam. La ikraha fiddin itu diterapkan kepada non-muslim, orang-orang kafir yang kita sudah dakwai tetapi dia tetap tidak mau memeluk agama Islam. Lanjut lagi nih, satu video masih dari Ustadz Danu yang ini lebih parah lagi teman-teman, karena katanya kalau kita meyakini hadis Rasulullah bahwa penyakit itu adalah penggugur dosa, berarti kita munafik kalau berobat. Astagfirullah. Coba kita simak dulu. Contoh nih, saya kasih tahu. Banyak orang menceritakan bahwa sakit itu dicabutnya dosa, diampuni dosa. Nih, tapi orang yang sakit dia bilang begitu, dia minum obat. Pada waktu dia meyakini itu bahwa sakit itu dicabut dosa, kemudian dia minum obat, itu munafik di hadapan Allah. Itu gimana dong Pak Ustaz? Kalau dia pakai ada hadis tersebut, seperti itu hadis, dia harusnya nggak minum obat. Kalau dia kena gagal ginjal, dia nggak perlu ke rumah sakit. Diam aja gitu. Ya diam aja harusnya. Nah, dosanya katanya dicabut, biarin aja diam. Sebenarnya dicabut nggak sih Pak Ustaz? Nggak. Siapa bilang cabut? Astagfirullahaladzim. Tadi saya nggak tahu ya mbak-mbak itu siapa yang bertanya ke Ustadz Danu. Wanita itu bertanya, sebenarnya dicabut nggak sih Pak Ustadz? Nggak, siapa bilang dicabut? Padahal itu hadisnya Rasulullah. Bukan orang lain yang bilang kayak gitu, tapi Rasulullah yang mengatakan bahwa sakit itu adalah bagian dari penggugur dosa. Astagfirullah, saya nggak habis pikir sih Kak, Ustadz seterkenal ini bisa blunder juga ya kayak gini. Kita simak sedikit lagi nih ya. Itu aja harusnya. Nah, dosanya katanya dicabut. Dengerin baik-baik. Biarin aja diam. Sebenarnya dicabut nggak sih Pak Ustaz? Enggak. Tuh. Siapa bilang cabut? Kalau saya, wong jelas Qur'annya sudah dijelaskan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti musibah termasuk sakit itu dari buah tangan kita. Buah tangan kita apa yang menyebabkan musibah? Bukan, nggak mungkin buah tangan yang sedekah, nggak mungkin. Buah tangan yang baca Quran, nggak mungkin. Buah tangan yang mana? Pasti dosa. Pasti yang apa? Nah, orang itu tidak mau mengakui dosa. Orang itu kebanyakan nggak mau dia ngakuin dosa. Makanya kalau dia memang itu yang dipegang, jangan ke rumah sakit. Kalau kamu ke rumah sakit dianggap munafik oleh Allah Ta'ala karena kamu pegang itu. Silahkan, kalau kamu nanti itu kamu lakukan terus menerus, sakit ini kamu minum obat, kamu ke dokter, kamu suntik, kamu munafik. Besok hasilnya di akhirat baru ngerti bahwa yang kamu yakini itu adalah. Astagfirullah. Ini syubhat ya, dibenturkan dengan ayat Al-Quran lalu mengajak orang lain untuk tidak mempercayai hadisnya Rasulullah. Orang yang nggak percaya dengan hadisnya Rasulullah ini bahaya, bisa masuk ke dalam kekufuran. Ini ada bantahannya guys dari seorang ustadz juga ya. Kita bersyukur sekali ada banyak dai-dai yang gercep, gerak cepat membantah syubhat ataupun penyimpangan-penyimpangan agama. Kita simak nih bantahannya. Jadi penyakit itu bisa sebagai penggugur dosa. Nabi yang bilang. Betul sekali. Sekali lagi Nabi yang bilang bahwa penyakit itu bisa sebagai penggugur dosa. Asalkan kita sabar di sana. Insya Allah itu sebagai penghapus dosa. Beliau mengatakan tidak dicabut dosa karena ayatnya sudah jelas kata beliau. Yakni beliau membacakan surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ayat ini terpotong sampai di sini padahal ada ujungnya wa ya'fu an katsir. Nah, apapun musibah yang menimpamu itu ada karena ulah tanganmu. Beliau potong sampai situ. Padahal ada wa ya'fu an katsir dan Allah memaafkan sebagian dosa yang kalian kerjakan. Artinya dengan musibah itu bisa saja musibah itu sebagai pemaaf, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Inilah maksud dari ayat surat Asy-Syura ayat 30. Silakan cek ayatnya dan silakan cek tafsirnya. Nah, jelas kan? Ternyata Pak Danu memotong ayatnya, tidak dibacakan wa ya'fu an katsir. Allah itu maha mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi ini tadi ayatnya yang dipotong oleh Pak Danu ya. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30, di situ kan memang ditegaskan bahwa musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri.
Nah, di situ dipotong. Padahal ada lanjutannya. Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Wa ya'fu an katsir. Itu nggak dibaca tadi oleh Ustaz Danu. Padahal ayat ini sebenarnya menjelaskan musibah yang kita terima itu adalah dari perbuatan tangan-tangan kita sendiri, dari maksiat yang kita perbuat, dan Allah Maha memaafkannya. Dengan datangnya musibah itu, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit, rasa capek, khawatir, sedih, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti sampai pada duri yang menusuknya, itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari 5641 dan Muslim nomor 2573. Nah, ini sejalan dengan ayat yang tadi itu, tapi dibuat ribet sama Pak Danu seolah-olah kontradiksi antara hadis dengan Al-Quran. Bahkan lebih parahnya mengajak orang lain untuk tidak percaya dengan hadis tersebut. Astagfirullah. Inilah yang kita khawatirkan, teman-teman ya. Penyimpangan yang datangnya justru dari orang-orang yang kita sebut pendakwah, kita sebut ustadz, kiai, ulama. Astagfirullahaladzim. Ya, semoga kita bisa jaga iman kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesalahan Pak Danu ini bukan kesengajaan untuk menyimpangkan akidahnya umat, melainkan memang ini adalah kekeliruan. Ya, sebagaimana seorang manusia yang bisa keliru. Kalau sengaja ya berarti ngajak murtad dong. Ngajak nggak percaya sama hadis. Ya, gimana ya? Wallahu a'lam bishawab. Intinya saya hanya meluruskan di sini. Ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.